Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alladzi ja'alna Allah wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa zid wa an'im ala abdikal mustafa ashrafil mawjudat sayyidi sadat al-jami'i li jami'il kamalat ruhil kainat sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa min kulli da'in dawa min kulli sukmin sifa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ila hadratil mukarramina wal muhtaramin. Salam ta'zim, salam takrim dari Al-Faqir bagi seluruh keluarga besar Desa Wai Mili, Gane Timur, Halmahera, Selatan, Indonesia. Betul toh, masih Indonesia ini toh. Belum Suriname belum ya. Yang mudah-mudahan seluruh perangkat yang ada di sini, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Intel dari Polres dan seluruhnya yang hadir di sini, Pak RT, Pak RW dan seluruh masyarakat yang hadir di sini, mudah-mudahan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti hari kiamat bisa bertemu Rasulullah dengan tersenyum insyaallah. Wabil khususil khusus kepada sahabat saya, saudara saya, teman seperjuangan saya di tiga ya, di KKPJ, juga di Darul Falah, juga di Jamaah Salawat Wali Songo Al Ustaz Ahmad Dardiri hafizahullahu taala. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau gemuk. Benar gak? Ya, banyak pikiran kayak jadi kurus dah. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah Ta'ala. Juga mudah-mudahan istri beliau yang sedang melahirkan, mau melahirkan, mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga di sini hadir, ini Mas Hasanuddin, ini Presiden Selawat Wali Songo nih. Ya, ini ada nggak main-main, Masya Allah. Dan kebetulan juga hadir di tempat ini para saudara-saudara dari Paguyuban Jawa Lestari, langsung ketuanya hadir, Masya Allah. Mas Siswanto, juga wakilnya, Mas Ali Gufran, juga para pembina-pembina, ya di situ hadir Mas Sis Gondrong, tapi sekarang udah gak gondrong lagi, ya. Yang pakai belangkon, makanya Mas Gondrong, ya. Sama Mas Har juga termasuk pembina, juga tidak terlupakan kepada Mbah Zuhadi, juga Mbak Ulin yang telah hadir di tempat ini dalam para mbah-mbah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum di yaumil qiyamah. Tidak terlupakan juga Bapak MC, siapa namanya Pak MC? Ja'far. Masya Allah. Ja'far bin Abu Talib teringat dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Pak MC sepanjang umur sehat wal afiah. Dan ibu-ibu yang telah masak, yang telah di dapur, ntar makan apa enggak makan ya? Oh, makan, alhamdulillah. Habis ini ada makanan insyaallah, ya. Tapi suguhan yang batin lebih kita harapkan insyaallah. Betul enggak? Jadi kita datang ke sini pulang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang bawa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh panitia mudah-mudahan diganjar yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Waktu itu di Surabaya, di Masjid Agung Ampel, ada satu kejadian. Pada saat itu lampu lagi mati semua. Pada saat lampu lagi mati, lagi gelap seperti itu, masyarakat kumpul dalam suatu acara di Ampel, ternyata gelap. Lagi kejadian, kita nggak tahu pada saat itu pakai petromak, pelita atau apa, atau sudah ada listrik kemudian mati. Pada saat tersebut terjadi, kejadian tersebut terjadi, dari kejauhan nampak ada orang yang bersinar. Lama-lama mendekat. Pas dilihat ternyata Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Makanya beliau dikenal dengan disebut Habib Neon. Ya kan? Karena di situ terlihat bagaikan lampu neon begitu. Ini gambaran ulama yang karismatik. Ya Allah, tidak terlupakan tadi. Ya Allah, Ustaz Mahrus lupa kita doakan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, dapat menjaga insya Allah daripada pesantren ini menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat melihat, dari situ dipanggil Al-Habib Muhammad bin Husain, yang biasa beliau mengumpulkan orang-orang di zaman Al-Habib Muhammad bin Idrus, di zaman Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar, yang di situ juga mempunyai kekhususan karena sama-sama tabarukan, sama-sama di zamannya Ki Khalil Al-Bangkalani, Syekh Abdul Latif, yang di situ juga termasuk yang bertabarukan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan isyarat dari komite Hijaz waktu itu, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar mengisyaratkan pada saat komite Hijaz. Dulu waktu lagi ada invasi Saudi Arabia, tidak boleh di situ berumrah berhaji kecuali dengan mazhab Ahmad ibn Hanbal. Maka para mufti mazhab Syafi'i, wabil khusus para santri-santri, tapi santrinya kelas kiai ya, yang ada di Mekah Al-Mukarramah berjuang untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Muhammad bin Ahmad dan juga para Kiai Haji Wahab Hasbullah juga Kiai Khalil mengisyaratkan untuk membuat an-nizamiyah, membuat suatu organisasi dalam Indonesia yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbullah semangat dengan adanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini dari dulu sampai sekarang benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang NU semua toh. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah di NU semuanya, insya Allah. Kemudian kalau kita lihat kejadian tersebut, ulama yang mewariskan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala muridnya Ibn Hajar nanya kepada muridnya Syekh Ramli, sekarang naik lagi ke atas naik. Ditanya, ada, kalau kita tahu, ini kita ceritain ulama, biar kita kenal para alimil ulama. Ibn Hajar sama Syekh Ramli, dua-duanya ini ulama, tapi dalam derajat ketinggian Ibn Hajar lebih tinggi, tapi beliau lebih zuhud. Zuhud itu artinya sama dunia biasa aja. Waktu istrinya di situ protes, ya, protes. Waktu lagi ngantri hammam, kayak tempat pemandian air panas seperti itu, yang satu istrinya dikasih tempat VIP. Tapi yang istrinya beliau yang satu ini padahal derajatnya tinggi tetap ngantri di belakang. Protes, namanya perempuan suka protes. Benar gak? Biasa kalau perempuan protes, benar gak? Kalau perempuan neken suami, ya udah mau kayak gimana, udah kan. Sabar. Insya Allah dapat sawab, amin ya Rabbal. Dibilang, coba dong kau minta kepada Allah dunia, katanya. Oh gitu, ya udah ayo ikut. Masuk ke dalam tempat yang di situ ada sumur,
Yang sumur tersebut ditimba. Pada saat ditimba tersebut ternyata bukan keluar air tapi keluar emas katanya. Ini karomah. Dibilang sama istrinya, mau emas atau mau diriku? Masya Allah. Bu, milih emas atau suami, Bu? Bu, jawab, Bu. Pilih emas apa suami, Bu? Wah, Mas, tuh solehah semua tuh. Luar biasa. Ibu-ibu sini bilang suami, yang sini wallahu a'lam. Oh, belum nikah kali ya, atau ya kan, pilih suami atau emas? Tuh yang belakang jawab dua-duanya, Beb, katanya. Emas sama suami. Tapi beliau bilang saya pilih dirimu, Masya Allah. Dia pilih suaminya. Makanya pada saat muridnya Ibn Hajar di situ tanya, kau punya guru keramatnya bagaimana? Beliau bilang, guru saya Syekh Ramli kalau seandainya lagi nulisnya itu di tempat kegelapan. Kok begitu? Karena tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Jadi kalau nulis bisa mengeluarkan cahaya. Seperti yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau kemana-mana beliau jeb masuk ke dalam. Jeb itu artinya pocket, saku. Kalau di sini kantong apa bilangnya? Popoji, ya kan? Popoji, Jamal nih, Jawa Maluku tuh. Gitu. Kalau Ternate Jowo, ya kan? Jadi tahu popoji itu. Masuk. Kalau Nabi Musa gitu juga, tangannya tuh bisa mengeluarkan sinar. Begitu juga yang terjadi di Syekh Ramli. Muridnya Ibn Hajar, oh begitu keramat gurumu. Kalau gitu aku juga bisa, Masya Allah. Itu baru muridnya, bayangin. Ya kan? Nur lagi keluar. Nur, cahaya. Dari mana cahaya tersebut? Warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa selawat. Ya, biar semua dapat nur semuanya. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana lagi tersebut? Ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jalan. Tongkatnya dulu enggak pakai senter. Tongkat sahabat, ada satu tongkat sahabat Nabi. Di situ bisa mengeluarkan cahaya. Majaza bil anbiya, jaza bil auliya. Apa yang terjadi dengan para nabi bisa terjadi dengan para wali. Tapi dalam satu yang enggak bisa, yaitu mukjizatnya Nabi Isa. Lahir tanpa ayah, enggak bisa kalau itu. Yang lain masih bisa. Ini nur, ini cahaya yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi ke Rasulullah, singkat cerita. Sahabat Nabi itu mereka ceritain waktu jalan di terik matahari panas. Mereka di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berjalan sallallahu alaihi wasallam itu cirinya diantaranya kalau jalan itu wangi. Jadi semerbak jalannya itu wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari itu enggak habis wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau habis duduk di mana toh. Kalau kita 3 hari baunya enggak hilang kalau lewat. Ya kan? Rasulullah SAW beda. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Satu sahabat ya di situ sahabiat, sahabat perempuan tapi udah tua. Di situ ngambil minyak wangi Nabi SAW dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ada di sini yang keringatnya wangi enggak? Enggak ada. Basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak sembarangan manusia. Dalam Barzanji di situ disebut seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sembarangan. Begitu juga sahabat pada saat lewat ada lagi cirinya. Kalau jalan bersama Rasulullah, jalannya sama-sama, tapi mereka ketinggalan. Kenapa? Karena kalau bumi dipijak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita lihat di bandara tuh kan ada jalanan di situ. Kita diri ternyata jalan sendiri begitu. Automatic system. Kalau bumi ini diinjak Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Mereka senang bumi diinjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu juga dalam riwayat mereka melihat nyari bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada.
Bayangan Rasulullah SAW dalam satu riwayat ya, walaupun dalam Basyariah bisa. Tapi satu riwayat dikatakan pernah terjadi di situ tidak bisa ngelihat bayangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pada saat terik matahari. Ternyata nurus sati diyaul lami sallallahu alaihi wasallam lebih terang syamsul huda badrid duja nurul huda. Lebih terang dari cahaya matahari. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wal batinan wa haqiqatan. Lebih terang nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang enggak punya bayangan enggak, coba periksa nih. Jangan-jangan kuntilanak ya kan? Enggak ada, pasti kita punya bayangan. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidah Aisyah juga cerita begitu. Tak kala beliau sedang menjahit sesuatu, jatuh jarumnya. Pada saat mau ambil jarum tersebut, ternyata penerangan di situ juga ikut mati. Tapi bersamaan dengan itu datang Rasulullah SAW masuk dalam hujrahnya Aisyah, kamarnya Sayyidah Aisyah. Di situ mati nggak mati sama terangnya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat, kalau nggak salah di situ Amr bin As, ibunya yang cerita. Yang di situ temannya Nabi Muhammad, ibu temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah, bahwa pada saat lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ rumahnya dipenuhi dengan cahaya. Rumahnya Sayyidatina Aminah, Ummuna Aminah, ibunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain bahkan dikatakan terangnya itu sampai kelihatan sampai Gur, sampai Gisra yang ada di Persia, di situ yang jauh sampai kelihatan terang. Hadirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kubailan fajrin abrazat samsul huda. Rasul SAW itu lahir saat fajar, ya kan? Saat fajar, sedikit sebelum fajar menyingsing lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat lahir, nur tersebut dimazharkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, terangnya nur tersebut enggak padam sampai dengan sekarang. Sampai nur tersebut sampai ke kita di desa Moimili di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga selalu terang di hati-hatinya kita. Mudah-mudahan ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di pesantren ini juga sumber nurnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga dikeluarkan para santri-santri, para orang-orang saleh, adibun, salihun, alim, hafizun, yang membawa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menerangi tempat-tempat yang gelap-gelap dimanapun. Insya, saya lihat tadi jalanan gelap-gelap soalnya, benar gak? Mudah-mudahan hatinya nggak gelap ya. Pilih mana? Jalanan gelap atau hati gelap? Pilih hati terang atau jalanan terang? Dua-duanya. Ya, insya. Kan kalau doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dua-duanya mau enak. Di dunia enak, masuk dalam surga, dosa diampunin, diganti hasanat, betul gak? Dua-duanya kita mau banyak. Dunianya banyak tapi buat akhirat, betul gak? Dompet tebel, iman tebel, pilih mana? Dompet atau iman yang tebel, Bu? Saya tanya, Bu. Benar, dua-duanya. Insya. Kalau pilih salah satu, mana Bu yang mau? Dompet atau iman yang tipis? Yang tipis mau iman atau dompet? Jangan salah sebut, ya kan? Pilih dompet tipis atau iman tipis? Apa Bu? Dompet tipis? Tuh, soleha semua nih. Enggak dua-duanya. Benar enggak? Enggak dua-duanya. Kita minta supaya dijauhkan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatuh minas sama. Kalau seandainya, tadi syaratnya begitu doang dari Allah Ta'ala itu. Kalau satu kampung, ini kunci kesuksesan, kunci keberkahan. Seandainya Allah Ta'ala berfirman, seandainya satu kampung, satu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, aku yang bukakan pintu keberkahan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini dibukain semuanya pintu keberkahan. Amin. Bagaimana caranya beriman? Bagaimana caranya bertakwa? Enggak bisa ngasal. Beriman dan bertakwa itu enggak bisa ngasal. Imam Syafi'i bilang, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Kalau kita mau yang namanya dunia, ada ilmunya. Kalau mau akhirat, ada ilmunya. Kalau dua-duanya juga ada ilmu. Jangan jauh dari Datang orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah, salat di depan Nabi, salat. Habis salat datang. Ente salat. Salat lagi, salat. Datang lagi, ya Rasulullah. Gimana? Salat lagi. Sampai berkali-kali Nabi dari situ suruh salat. Yang sudah ketiga kali bilang, ya Rasulullah, saya sudah salat, kenapa disuruh salat lagi? Baru dijelaskan Nabi SAW, kau salat tidak tumakninah. Salatnya tidak dengan ilmu, karena tumakninah itu masuk daripada rukun. Salatnya jadi enggak sembarangan. Ya, bukan salatnya kayak burung pelatuk. Bukan kayak ayam jago nyari cacing, bukan. Tapi fa'alaikum bisakinah, yang dengan ketenangan. Salat tadi disampaikan oleh Ustadz Dai siapa? Dudari. Yang bid'ah tadi itu. Salat subuh 2 rakaat, nambah 4 biar tambah banyak pahalanya. Boleh gak? Gak boleh, ya kan? Bangun siang, waduh jam 9 nih, ya udahlah. Duha, subuh, qobliyah, subuh gabung. 2 tambah 2 tambah 2, 6 rakaat. Boleh gak? Gak boleh. Tapi ada kejadian kayak begitu, saya pernah ngalamin orang. Ya kan? Kita jelaskan gak boleh. Walaupun dengan akal tapi dengan nakal juga. Islam itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli yang enggak bertentangan dengan nakli yang enggak bertentangan dengan akal. Enggak boleh satu sama lain. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi, ba'atha Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam litaklimi ma'ashihim wa ma'adihim. Linnasi litaklimi ma'ashihim wa ma'adihim. Diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia. Sebagian bahkan mengatakan ya, manusia dan jin juga malaikat. Kok malaikat? Ada penjelasan di situ. Kalau dulu ibadahnya para malaikat sujud saja, ruku saja, tasbih saja. Tapi pada saat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat juga menjalankan beberapa syariat. Bahkan di situ katanya di Baitul Ma'mur, tahu Baitul Ma'mur enggak? Tahu Baitul Ma'mur? Ini nanti mesti ngaji lagi toh. Monas tahu Monas? Tahu kalau Monas. Saketa tahu Saketa? Wah ini kalau tempat rekreasi tahu. Dufan tahu Dufan? Taman Safari. Batu tahu Batu? Nah, Baitul Ma'mur itu di atas Ka'bah. Itu yang namanya masjidnya malaikat. Setiap saat masuk 70.000 malaikat. Dan enggak keluar lagi. Jadi di situ yang 70.000 itu masuk enggak keluar. Ada juga yang keluar masuk kalau yang jenderal-jenderal malaikat. Mereka bikin sholat Jumat, Jibril, Mikail. Mereka melakukan syariah menurut sebagian kalangan ulama. Begitu juga yang berlaku jin sama
manusia, jin sama manusia. Kalau jin taklim juga, jin belajar juga. Ya, jangan-jangan di sini ada jin juga muridnya, enggak ya? Allahu a'lam. Jin itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi kayak begini jin mungkin ngikut deh, ya kan? Jadi senang kalau jin itu ada pengajian, bukan enggak senang. Ya, kalau ada pengajian tuh jin-jin tuh senang. Ya kan? Kalau enggak ada pengajian jin malah enggak senang. Makanya banyakin pengajian. Insya Allah. Manusia apalagi disempurnakan kehidupan dengan datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, kesempurnaan Rasul SAW bukan hanya tentang akhirat, dunia juga diatur sama Nabi alaihi salatu wassalam. Diatur dari mulai terkecil. Ada banyak di daerah kepulauan Tahiti di sebelah sana, Papua Nugini ke sana lagi. Itu pada saat itu ada bencana alam datang dari Muslim Amerika, bantuan-bantuannya kebetulan di situ yang bikin bantuan bencana alam tersebut dari para Muslim yang ada di Amerika. Islam ini di mana-mana ada, betul gak? Di mana-mana sekarang, alhamdulillah. Saudara kita banyak, kita doakan. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini nih, para pekerja-pekerja yang di sini nih, orang-orang yang datang dari negeri Cina mudah-mudahan masuk Islam. Amin ya Rabbal. Benar gak? Kita ajarin Islam. Mudah-mudahan nanti syahadat banyak insya Allah. Jadi nambah saudara kita. Pada saat di situ mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di negeri sana, mereka mengajarkan bab toharoh, bab bersuci. Mereka kan mohon maaf, tidak ada agama yang di situ mewajibkan istinja. Setelah buang air besar, buang air kecil, tidak. Agama mana? Coba cari. Nggak ada. Wajib istinja. Kalau umat Islam sesudah buang air besar, buang air kecil, wajib istinja. Ada di sini yang suka masih sembarangan kencing, jangan ya. Nauzubillah, men. Nggak ada agama yang di situ istinja jadi wajib, cuman Islam. Diajarkan istinja, ditanya, Masya Allah, ini ajaran apa? Ini ajaran Islam. Apalagi ajaran? Diajarin bab tahir, mutahhir, air tahir, mutahhir yang boleh dipakai. Boleh gak istinja pakai cap kaki 3? Bisa gak? Gak boleh. Boleh gak istinja pakai daun? Masih boleh toh? Ya, kecuali daunnya berduri, bahaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada ilmunya, betul gak? Dari situ, Masya Allah, di kepulauan sana, yang jauh dari sana, yang ada di samudra Pasifik atau Atlantik disebut itu, ya kan? Pasifik kan? Di situ mereka masuk ke dalam agama Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita bersyukur udah jadi umat Islam, diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disempurnakan. Dikasih lagi bab muamalah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi. Bab muamalah yang membangun Islam, enggak boleh curang. Di dalam yang namanya takaran-takaran timbangan diajarkan, bab perdagangan diajarkan, perpolitikan diajarkan, bab apalagi perkawinan diajarkan, muasyarat diajarkan, diangkat harkat derajat wanita, diangkat semuanya persamaan, diperbaiki alam semesta ini dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tapi saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berapa banyak saat ini orang di situ Islamnya itu Islam KTP, katanya begitu ya. Cuman Islam KTP, KTP-nya Islam, tapi kelakuannya ini jauh dari Islam. Mudah-mudahan yang di sini enggak, insya Allah. Kalau perempuan orang muslimah itu mesti wajib tutup aurat. Tutup
aurat. Di sini alhamdulillah tutup aurat semua pakai jilbab. Ya, pulang buka lagi ya kan. Enggak ngaji-ngaji buka lagi. Di sana jauh. Di Patani sana ya kan. Kalau di sini enggak ya. Jangan Patani deh, sanaan lagi. Jauh Amerika lah pokoknya. Kalau di sini udah ngaji, alhamdulillah pulang, jilbabnya enggak dibuka-buka. Tidur pakai juga bahkan ya kan, saking rajinnya. Insya Ibu tutup aurat Bu ya, yang belum buka, yang belum tutup aurat mudah-mudahan dikasih taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala. Wajib memberikan pakaian-pakaian yang menutup aurat Pak. Wajib memberikan pakaian untuk mukena sholat sujud kepada Allah. Bu dibeliin gak mukena? Beli sendiri? Waduh ini. Tapi dikasih duit gak Bu? Kasih tuh kan. Ya, wajib bagi istri dan anak perempuan untuk dibelikan daripada pakaian yang menutup aurat. Hukum bukan sunnah tapi wajib. Dibeliin gak Bu mukena? Beli gak Bu mukena? Dibeliin gak Bu jilbab? Dibeliin, alhamdulillah. Nah ini wajib hukum. Jangan sampai enggak Pak, dosa. Ya, tapi istri saya belum pakai jilbab, beliin 1 kodi. Belum pakai jilbab juga beliin 2 kodi. Bukan dipakai dijual ya juga ya kan. La haula wala quwata illa billah. Inna kaidakunna azim. Balik lagi, disempurnakan. Apapun diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita bersyukur semua ini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan diri kita dengan dakwatun Nabi, tarbiyatun Nabi, manhajun Nabi. Dakwahnya Nabi. Dibawa dakwahnya Nabi oleh siapa? Para dai ilallah. Orang-orang yang datang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, mereka membawa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tarbiyatun Nabi, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para alimil ulama, para salihin, para salihat. Tadi dibacakan managib singkatnya Kiai Abdurrahim Hasan. Ini tarbiyah, ini pendidikan. Nyari apa? Bukan nyari duit, bukan nyari dunia, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biar kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib bersyukur atas ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikader oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah mengkader sahabat, sahabat mengkader tabi'in, tabi'in, mengkader ulama. Mudah-mudahan ini semua kader-kader ulama sekalian. Baik yang santri mukim atau santri enggak mukim. Kalau di sana bilangnya santri kalong kalau enggak mukim. Di sini sebutnya santri apa kalau yang enggak mukim? Kalelawar. Apa di Ternate, di Maluku sini bilang ya. Itu santri paniki kalau di sini ya. Ya kan, kalau di sana santri kalong, santri pulang pergi PP deh. Walaupun tidurnya di rumah bapak, di rumah ibu di situ, tapi kegiatan full ikutin di pesantren. Insya Allah terus jadi santri kalong. Ini Mas Hasan ya kan, dan kawan-kawannya ini santri kalong semua ya kan, santri paniki nih ya kan. Yang paling gede Mas Hasan tuh paniki, rumahnya di Ngade tapi 24 jam hampir semua di pondok dia kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga begitu insya Allah ke Asuniyah ya, amin ya rabbal. Balik lagi, kita perlu ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibn Syekh Abu Bakar, beliau dalam salah satu kitabnya di situ kasih tahu kita, pada dasarnya dalam Saqafah Al-Khatib, manusia itu semua menjerit butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semua menjerit. Tapi ya, di antara mereka ada yang sudah mengendalikan masuk dalam majelis ta'lim. Masuk majelis ilmu, alhamdulillah. Orang yang datang majelis ilmu, majelis tarbiyah, majelis pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah taala. Kita sedang mengaji, kita sedang mengkaji apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar tahu benar-benar. Jangan jauh dari keberkahan.
Ya, kita minum berdiri, lari-lari lagi, ya kan? Ada sekarang banyak tuh orang kalau beli cilok atau apa tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh, makannya sambil diri tuh, benar gak? Apa? Pentolan, ya kan? Set begitu makan diri, boleh gak kira-kira tuh? Makruh hukumnya, betul gak? Gak boleh, jangan jauh. Mudah-mudahan kita dekat sama ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh, datang ke Rasul SAW. Datang ke pengajian jangan lihat ustadznya saja. Jangan lihat, tapi lihat mau nemuin siapa? Nemuin Nabi Muhammad SAW. Kita datang ke maulid ini, jangan niatin karena Ustadz Ma'rus, karena Kidar Diri, karena Habib, enggak. Tapi datang ke sini ingin tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur kehidupan semuanya, diatur benar-benar. Orang yang datang ke majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang keluar dari rumahnya masuk ke dalam majelis ilmu, dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu. Ngomong-ngomong bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, pernah jalan kaki terjauh berapa kilo? Dari sini ke paling jauh mana? Sofifi pernah jalan kaki? Tadi kita lagi ngobrol, Mbah Samhudi pernah berapa kilo tuh? Benar kan? 30 kilo coba tuh. Ya kan? Kita nanti hari kiamat surga lebih jauh, Pak. Hati-hati. Nanti di hari kiamat jangan main-main. Hari kiamat ini lebih parah. Jangan kita tenang, min makrih, dari segala macam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritain yuhsyarun nas. Mereka pada saat di padang mahsyar, ya, pada manusia-manusia itu auja makanuqat. Mereka dalam keadaan lapar. Saudara rahimahullah. Ini lapar semua di sini? Enggak ya? Enggak lapar ya. Biasanya kalau orang lagi lapar galak dia ya kan. Enggak, di sini enggak ada yang lapar insyaallah ya. Nanti hari kiamat orang semua keadaan lapar semua. Bayangin tuh Nabi SAW bilang, auja makanuqat wa atasya makanuqat, semua aus. Pernah enggak minum satu hari? Pernah, sian banget ente. Ya kan? Oh puasa, betul. Luar biasa Ustaz Ali, ya kan? Mas Haryanto luar biasa. 2 hari pernah gak? 3 hari? Oh pernah, tirakat berarti. Ya kan? Nanti di yaumil qiyamah rasakan orang aus aus-ausnya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa aqra makanuqat. Mereka, mohon maaf, gak pakai baju satu sama lain. Kita pakai baju bagus, bisa beli di mall, di pasar. Ntar hari kiamat belum tentu punya baju. Pada saat lagi dijelasin gitu Aisyah tanya, ya Rasulullah tuh pada gak malu laki perempuan, kata. Oh di situ udah hilang akal manusia. Ya kan, ashab semuanya pada dalam keadaan di situ lautan keringat. Saking mereka di situ takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar mereka yang dalam keadaan malu, keadaan apapun, tergantung amal dan perbuatan selama ada di dunia. Mereka dalam keadaan yang seperti itu, Masya Allah. Tapi baginda Nabi SAW, beliau berkata, faman, barang siapa at'aman nas at'amahullah. Yang mereka suka ngasih makan orang, itu diberikan makan oleh Allah Ta'ala hari kiamat. Tuh lihat maulid Nabi, dalamnya ngasih makan orang. Betul gak? Gak boleh jadi bakhil, orang Islam gak boleh pelit. Kalau jadi orang Islam pelit, Masya Allah, hati-hati. Kalau orang pelit gampang aja sih bilangnya, su'ul khotimah, selesai. Nauzubillah men. Ayo, jangan, hati-hati. Orang pelit itu alamat su'ul khotimah paling akbar, paling besar. Ya, mudah-mudahan di sini orang-orang baik semuanya. Amin ya rabbal.
Kasih makan orang. Siapa kasih makan orang di dunia, nanti di hari kiamat dikasih makan. Alhamdulillah pas Maulid bikin di mana-mana tempat, yang satu ibu-ibu kasih 2 karung beras, betul gak? 3 karung beras, 10 karung beras, Pak Kepala Desa 1 ton katanya kan, insya Allah ya kan. Insya, ini kesempatan nih. Apalagi pondok tiap hari makan gak? Apa makan tahlil di sini? Apa makan zikir? Ya kan? Pondok ini butuh makan, betul gak? Itu kesempatan masyarakat. Siapa orang suka memberikan makan kepada manusia nanti bakal diberikan makan di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Kita budaya ini ahlu sunnah wal jamaah, tahlilan, takziah nggak pakai makan boleh takziah. Tapi kita mau mendapatkan fadilah yang seperti itu. Ada makannya. Faman sagana sagahullah. Faman sagahullah. Yang suka kasih minum orang nanti bakal diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka kasih makan, suka kasih minum orang lain, enggak pelit. Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu kalau seandainya kita ada makanan lebih, kalau lagi masak, kuahnya dibanyakin, kasih tetangga. Kuahnya, tetangga nanya, "Kok kuah doang?" ya kan? Makanya kalau misalkan belajar ilmu tuh pakai bimbingan ulama ya. Jangan-jangan pas diamalin, oh kuah doang. Ya kan, bikin sumur, bikin semur, bikin apa, kuah doang kasih tetangga. Kenapa? Ada hadisnya, innalillahi ya kan. Ente belajarnya rawahu Google apa rawahu YouTube ini kan. Datang rawahu Facebook ya kan. Boleh belajar dengan apapun boleh. Tapi juga mesti ada guru yang zohir. Jangan aja guru goib semua. Ya kan, kalau guru goib sama guru zohir bahaya ente. Nanti pahalanya cuma ada di email ente doang ya kan. Bagaimana nggak bisa. Mesti belajar sama ilmu yang talaki disebutnya. Talaki itu maksudnya datang kepada ulama yang zohir. Insya. Jadi jangan hanya kuah kasih makanan. Kalau lebih ya, kalau lebih sesuatu kasih kepada orang lain. Insya. Kalau ada sarung lebih kasih kepada orang lain. Ikhlas gak? Punya sarung 3 dapat lagi 4, 1 kasih orang lain, sarungnya ikhlas gak? Ibu-ibu punya jilbab 7 ya, dibelikan lagi suami 1, alhamdulillah. Ya, yang 4 kasih orang lain, ikhlas gak? Ikhlas. Alhamdulillah. Ibu, bapak punya gamis 2, dapat 1 lagi. Gamisnya lebih 1, gamisnya kasih orang lain, ikhlas gak? Jawab yang kompak, ikhlas gak? Ikhlas. Punya peci banyak, ya pecinya dikasih orang, ikhlas gak? Punya handphone 1, dapat beli 1 lagi baru, yang banyaknya dikasih orang, ikhlas gak? Punya tanah banyak, ya. Terus tanahnya banyak lagi dapat, tanah yang lain dikasih orang, ikhlas gak? Punya mobil banyak, beli lagi mobil baru, mobil lama kasih orang, ikhlas gak? Punya rumah banyak, dapat lagi beli rumah lagi, rumahnya dikasih orang, ikhlas gak? Sallu ala Muhammad. Susah ya. Emang mesti gitu, Beb? Mesti. Dulu Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatina Fatimah. Pada saat datang ke rumah Sayyidah Fatimah, di situ Rasulullah SAW baru mau masuk rumah, ternyata ada hordeng bagus, nggak jadi masuk. Nangis, datang Sayyidina Ali nanya, kenapa Rasulullah nggak jadi masuk? Gara-gara aku lihat ya Ali ada hordeng Fatimah yang bagus, aku takut di situ menghalangi dia dan Rasulullah dan Allah Ta'ala. Hordeng bagus. Nabi gak mau masuk putrinya gara-gara punya hordeng bagus, bayangin. Apalagi kita coba. Bukan hordeng doang, kulkas, TV, bener gak? La haula wala quwwata. Tapi butuh gak dunia? Boleh. Tapi akhirnya diambil hordeng tersebut diinfakkan fisabilillah. Boleh. Tapi gunakan itu juga fisabilillah. Boleh dunia yang banyak.
tapi jangan dunia yang bikin istidrat, jauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Dulu masih jadi RT rajin ngaji. Ya. Pas sudah jadi apa? RW ya. Pas sudah jadi RW jarang-jarang ke masjid ya kan. Naik lagi jadi udah Pak Lurah enggak enak ya kan. Masya Allah. Ya kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Pas naik lagi dari lurah misalkan toh. Jangan, tetap ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun bagaimanapun berada, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah yang bagus itu semakin diberikan harta makin dermawan. Amin Allahumma ya Rabbal ya mujibah sa'ilin. Mudah-mudahan. Ini kalau dikasih duit semua saya tanya nih. Seandainya Ustaz Dardiri hari ini malam ini kasih satu orang yang hadir semuanya 100.000, 50.000 semuanya diinfakkan fisabilillah, ikhlas? Dikasih 150 buat pondok, ikhlas? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau seandainya saya balik, Bapak besok hari, besok nih bukan di sini, dapat rezeki 1.500.000 kasih ke infak fisabilillah, ikhlas? Oh ikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya mikirnya 3 detik tadi ya. 500.000 Beb, waduh lumayan ya. Ya kan, benar gak? Tapi ala kulli hal jangan menghalangi kita, harta jangan menghalangi kita, tapi tambah baik insyaAllah. Amin ya Rabbal. Wa man kasahullah. Wa man kasannas kasahullah. Siapa orang yang di situ suka, Masya Allah, yang di situ suka memberikan baju kepada orang lain, kasih baju. Makan, minum, fasilitas apapun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita diajarkan untuk tenggang rasa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sendiri-sendiri dalam hidup di dunia, jangan. Kita lahir butuh orang. Kita hidup butuh orang. Kita mati butuh orang. Mesti baik sama orang lain. Enggak boleh enggak baik, butuh baik, mesti baik sama orang lain. Berbagi satu sama lain. Kasih makanan, kasih minuman, kasih apapun kalau lebih. Insya wa man amal lillah kafahullah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau orang beramal karena Allah kafahullah. Dicukupkan oleh Allah. Mau cukup rezeki? Amal lillah. Kalau mau cukup segala sesuatu itu lillah, kuncinya lillah. Lillahi ta'ala. Sebagaimana kita sholat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjaani wa dagangani apa lagi? Wa pesantreni wa ceramahi wa nandur-nanduri wa berkebuni, betul enggak? Semuanya. Wa mahyaya wa mamati itu cakup semuanya. Lillahi kafahullah. Bakal dikasih cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairur rizq ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang mencukupi, maka dari itu kembalikan lagi semua unsur kehidupan kita, periksa. Kalau belum lillah, tolong lillahin. Ya. Lillah, coba benar-benar lillah wa fillah. Benar-benar sesuai. Kalau lillah itu gimana? Bisa diucapkan doa. Bisa hanya diucapkan lillah. Bukan cukup hanya diucapkan. Masa nawaitu garong lillah itu boleh gak? Enggak boleh ya kan. Nawaitu nyopet lillahi enggak boleh. Pembahasannya lillah itu mesti sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak sesuai dengan ajaran Allah, enggak cukup hidup. Enggak cukup segala sesuatu. Kalau dikit tapi sesuai, lillahnya pas. Ya kan? Lillahnya nih ACC langit dunia.
Ini sudah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita perbaiki satu sama lain, salat kita perbaiki, sedekah kita perbaiki, kehidupan kita perbaiki, akhlak kita perbaiki. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rasulullah, ada mereka satu kaum cinta sama satu kaum tertentu. Wala yastati'una amalihim. Akan tetapi mereka itu enggak kuat, enggak mampu untuk beramal seperti amalnya mereka. Tapi mereka cinta." Ya kan? Tapi cinta doang, modal kita cinta, amal soleh kita lebih makna amal, enggak ada gunanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Dzarrin, anta ma'aman ahbabtah." Wahai Abu Dzar, engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Abu Dzarrin, aku cintanya dengan Allah dan Rasulnya. Katanya. Ya kan? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita punya amal fasad semua. Kita punya amal enggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita udah berusaha, tapi enggak seperti mereka, jauh. Lihat Imam Syafi'i, uhibbus shalihin walastu minhum. Aku cinta, cuman cinta sama orang soleh. Jadi Imam Syafi'i. Niscaya kita berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kita enggak mampu beramal kayak orang-orang soleh, beramal seperti wali. Kita enggak mampu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mampu kita seperti Nabi. Tapi tidak dipungkiri kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan segala sesuatu yang ada kepada kita semua, dengan amal yang rombeng, amal yang jelek sekalipun, tapi jangan surutkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzarin dibilang gitu oleh Rasulullah. Mereka mencintai satu kaum ya Rasulullah, tapi la yastati'una amalihim. Mereka enggak seperti mereka beramalnya. Ya Abu Dzarin, anta ma'aman ahbabta. Seandainya di situ kita jadi Abu Dzar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bilang kepada engkau sekalian, ya kan? Anda bersama orang yang kau cintai di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan itu jawaban juga kepada kita semua. Ya. Kita enggak punya amal apapun, tapi kita punya harapan nih Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haulnya beliau. Juga niatkan untuk cinta, mewakili cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita hadir di sini sampai malam begini, sampai hampir setengah 12. Kita niatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ya Nabi salam ala, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam ka salawatullah alaika, ya Nabi salam. Ya Habib salam ala, anta syamsun anta nurun fauqan, anta iksirun wa li, anta misbahus Allah, ya Nabi salam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a
ودرجي يا رسول الله سلام درجي يا رسول الله سلام أشاني ودرجي آفة يا جيرة يا أهيل الجود يا ربي بالمصطفى بلغ كرمي يا ربي بال كرمي مولاي صل وسلم دائما Ya Allah, pada saat nanti di yaumil qiyamah ya Allah, harapan kami bisa bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah. Amin. Harapan kami di yaumil qiyamah nanti ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kami diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kami tidak terlupakan oleh Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kami tidak dilupakan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan amal-amal kami tidak sia-sia ya Allah. Kami hanya memiliki cinta kepada Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Harapan kami adalah cinta kepada Engkau dan cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan cinta kami kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Jadikan kami, keluarga yang dekat dengan ajaran Nabi-Mu ya Allah. Jangan jauhkan negeri kami, jangan jauhkan kampung kami dengan ajaran Nabi-Mu ya Allah. Bukakanlah taufik wal hidayah kepada negeri kami ya Allah. Cucurkan rahmat-Mu kepada hati kami ya Allah. Masukkanlah air rahmat-Mu ya Allah di dalam hati sanubari kami ya Allah. Sentuhlah hati kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Sentuhlah fuad hati kecil kami dengan kecintaan kepada Rasul-Mu ya Allah. Perbaiki segala sesuatu yang ada pada kami ya Allah. Kami mengakui kami banyak dosa dan ghaflah ya Allah. Kami jauh dengan solat ya Allah. Kami jauh dari masjid ya Allah. Kami dekat dengan segala macam hal perkara yang dimurkai oleh-Mu ya Allah. Kami dekat segala sesuatu yang berhubungan dengan riba ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan perbaikilah kami ya Allah. Harapan kami Kau perbaiki segala sesuatu diri kami ya Allah. Perbaiki segala sesuatu yang ada pada diri kami ya Allah. Jauhkan kami dari dosa dan penyebab-penyebab dosa ya Allah. Dekatkan hal-hal yang baik dan penyebab-penyebab kebaikan kepada kami ya Allah. Rahmati sekujur tubuh kami ya Allah. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berkahi kami ya Allah. Juga berkahi keluarga rumah tangga kami ya Allah. Waqfina minal asyrar fid dunya wal akhirah. Jauhkan segala macam malapetaka yang ada pada kami ya Allah. Kami butuh rahmat-Mu ya Allah. Kami butuh kasih sayang-Mu ya Allah. Kami butuh kasih sayang-Mu ya Allah. Kami butuh disayangi langsung dari-Mu ya Allah. Kami makhluk yang dhaif ya Allah. Kami makhluk yang lemah ya Allah. Kami tidak mengerjakan segala sesuatu yang Kau perintahkan, tapi kami ingin mau ya Allah. Berikan taufik wal hidayah kepada kami ya Allah. Rahmatik ya Rabb. Rahmatik ya Rabb. Rahmat-Mu ya Allah. Kedekatan dengan Nabi-Mu ya Allah. Kedekatan dengan rahmat-Mu ya Allah. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wahai sang penyayang dari segala sesuatu yang penyayang. La ta'khudhu sinnatu wa la naum.
yang tidak pernah berkedip, yang tidak pernah tidur di dalam menjaga hamba-Nya. Kami minta kepadamu ismatu amri kulla ya Allah. Perhatikan kami ya Allah. Perhatikan segala macam unsur kehidupan kami ya Allah. Perhatikan segala macam perkara dunia kami ya Allah. Perkara akhirat kami ya Allah. Perkara segala sesuatu ya Allah. Kami hanya bisa berlindung dalam kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dekatkan kami ya Allah. Dekatkan kami kepada rahmat-Mu ya Allah. Garibna ya Rab fil khair wal fil afiyah. Mari sama-sama kita ketuk pintu langitnya Allah Ta'ala. Baca dengan semangat dan kompak. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semangat. Rabbana atina fid hasanah wa qina adzabannar. Yang kompak dan semangat. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.